Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lina Listiani, di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan dasar ya dari teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Bersama saya, Lina Listiani. Pokok pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan gambaran umum teknologi informasi, kemudian teknologi yang mendasari teknologi informasi, kemudian komponen sistem teknologi informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan ya apa itu teknologi. Mungkin sebagian besar orang berpendapat bahwa teknologi itu selalu berhubungan dengan handphone, selalu berhubungan dengan komputer, selalu berhubungan dengan peralatan-peralatan elektronik canggih. Padahal sebenarnya teknologi ini banyak dan ada di sekitar kita. Kita memanfaatkannya di semua aspek, dari pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita bekerja, kita belajar daring. Khususnya yang saya tekankan, teknologi itu tidak selalu berupa komputer, tidak selalu berupa peralatan-peralatan canggih. Berikut akan saya berikan beberapa contoh ya, contoh gambaran teknologi secara umum ya. Jadi anggapan banyak orang tentang apa itu teknologi. Karena sebagian besar orang berpendapat ya, berasumsi bahwa teknologi itu berupa handphone, kemudian bisa berupa komputer, berupa teknologi terbaru seperti wireless charging, terus kemudian robotik. Agar teman-teman lebih memahami apa itu teknologi, maka akan saya jabarkan terlebih dahulu pengertian teknologi. Ada pengertian teknologi dalam arti luas dan ada juga pengertian teknologi dalam arti sempit. Jadi teknologi itu apa? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, agar lebih paham. Jadi apa itu teknologi? Jadi nanti teman-teman itu punya gambaran apa itu teknologi. Jadi tidak hanya terpacu pada peralatan-peralatan canggih yang ada sekarang. Jadi sebenarnya teknologi itu sudah ada sejak zaman purba. Sejak zaman nenek moyang kita. Berupa apa? Berupa peralatan-peralatan memasak, senjata, yang dimana awalnya itu terbuat dari batu, kemudian berkembang, terbuat dari tulang, berkembang lagi, terbuat dari besi. Selain itu, sebagai alat komunikasi, mereka membuat tulisan-tulisan di dinding goa. Ada berupa simbol ya, simbol hewan, bentuk yang mungkin bisa kita lihat pada penemuan-penemuan sejarah. Terus kemudian teknologi pada zaman purba itu juga berupa pakaian, yang awalnya mereka itu tidak menggunakan pakaian sama sekali. Kemudian mereka membuat pakaian yang awalnya dari kulit pohon ya. Mereka jadikan pakaian, kemudian berkembang. Mereka membuat pakaian dari kulit binatang. Dan sampai sekarang berkembang dan kita lihat perkembangan teknologi adalah yang kita rasakan sekarang ya, berupa peralatan-peralatan canggih. Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata techne dan kata logia. Techne itu berarti keahlian, sedangkan logia adalah pengetahuan. Pengertiannya sendiri ada pengertian dalam arti sempit dan ada pengertian dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit itu mengacu pada peralatan yang digunakan untuk memudahkan
kegiatan atau aktivitas manusia. Sedangkan teknologi dalam arti luas itu mengacu pada perkembangan berbagai macam alat ya yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk teknologi dalam arti luas, ini adalah teknologi yang sudah terkomputerisasi. Jadi, teknologi yang saya contohkan tadi sudah ada sejak zaman purbakala. Itu adalah pengertian teknologi dalam arti sempit. Selain itu, teknologi dalam arti sempit itu juga kita rasakan pada penggunaan barang-barang yang ada di rumah kita. Kursi, meja, lemari, sendok, piring, garpu, botol minum, meja itu adalah contoh teknologi ya dalam arti sempit. Sedangkan teknologi dalam arti luas adalah gambaran umum yang saya jelaskan tadi di awal. Ada komputer, kemudian ada handphone, ada wireless charging, ada robotik ya. Terus kemudian alat-alat elektronik yang ada di rumah kita kayak Magicom, kulkas, TV itu termasuk teknologi dalam arti luas. Jadi bagaimana, sudah ada gambaran apa itu teknologi atau masih mengacu pada peralatan-peralatan canggih? Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi. Mungkin istilah informasi itu sudah tidak asing ya bagi kita, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, di rumah, di masyarakat sekitar. Oke, saya jelaskan dulu ya, apa itu informasi, dan saya akan menjelaskan informasi disertai dengan gambaran-gambaran umum. Selanjutnya, silahkan teman-teman perhatikan gambar yang akan saya share di layar. Kita perhatikan. Jadi, kita dapat makna nggak sih dari gambar-gambar tersebut? Gambar pertama ya, di sini ada huruf, ada angka, ada simbol. Jadi gabungan dari ketiganya ya. Baris pertama itu ada deret angka dari 12 sampai dengan 90. Baris kedua itu ada barisan nama ya, ada Abi, Umi, Yuri, Nisa, Anis. Kemudian baris ketiga itu menunjukkan suhu ya. Di sana ada derajat, 9 derajat, 28 derajat, 37 derajat sampai dengan 20 derajat. Kemudian baris keempat, di sana menunjukkan waktu ya, ada pukul 9, kemudian pukul 8.30, pukul 8, pukul 7.30, dan pukul 7. Dari baris angka, kemudian nama, suhu, dan waktu, apa yang Anda pikirkan? Kita tidak akan mengetahui ya makna dari baris huruf, angka, waktu, nama, ataupun suhu yang bisa kita lihat pada gambar pertama. Karena gambar pertama ini menunjukkan sebuah data ya. Jadi dia adalah sekumpulan data yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol, yang dimana ini merupakan suatu fakta kejadian ya yang sudah terjadi. Tapi kita tidak bisa mengambil manfaat, kita tidak tahu arti dari data ini ya, karena data itu merupakan masih dalam bentuk mentah. Jadi kita tidak bisa mengambil manfaat yang ada di dalam data tersebut. Untuk mengetahui makna atau arti ya dari sebuah data, maka terlebih dahulu data harus dimasukkan ke dalam suatu format yang tepat. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk tabel dengan identifikasi tertentu. Di sini sudah dapat kita lihat ya gambar kedua. Ada sebuah tabel, ada identifikasi waktu, dan ada identifikasi suhu. Dari gambar kedua, apa yang kita pikirkan? Oke. Gambar kedua, kita bisa mendapatkan
manfaat atau arti dari gambar tersebut ya, dari tabel tersebut. Di sana ada waktu menunjukkan pukul 8.30 dengan suhu 27 derajat. Berarti pada pukul 8.30 suhu ruangan itu 27 derajat. Dan 8.48 itu waktu menunjukkan 26 derajat. Itu adalah informasi. Terus informasi apa lagi yang bisa kita ambil? Mungkin kita bisa suhu terendah itu adalah 26 derajat yang terjadi pada pukul 8.48. Atau kita bisa menyebutkan suhu tertinggi itu adalah 28 derajat yang terjadi pada pukul 8.35. Jadi kesimpulannya, data itu masih mentah ya, yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, simbol. Data juga bisa berupa video, audio, gambar ya, gambar. Agar data dapat diambil manfaatnya oleh penggunanya dan dapat diketahui artinya apa, maka dia harus dimasukkan ke dalam format yang tepat. Untuk contoh pertama, saya contohkan data waktu dan suhu kita masukkan ke dalam bentuk tabel dengan identifikasi waktu dan suhu, sehingga pengguna bisa penjelasan dan contoh yang saya jelaskan di slide sebelumnya mungkin dapat memberikan gambaran ya bagi teman-teman semua tentang pengertian dari informasi. Oke, saya jelaskan selanjutnya tentang definisi informasi. Jadi informasi itu berasal dari data ya, data yang diolah ke dalam bentuk yang berarti. Berarti di sini berarti dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dan dapat dimengerti makna dari data tersebut, sehingga disebut dengan informasi. Yang kedua, informasi juga diartikan sebagai hasil pengolahan sistem informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Yang diproses apa? Yang diproses adalah data. Jadi hasil pemrosesan sistem informasi sehingga bermanfaat bagi penggunanya ya. Berarti di sini ada pengulangan bermanfaat. Yang ketiga, informasi itu berasal dari data mentah. Data yang berupa huruf, data berupa angka, data berupa simbol yang menyatakan sebuah kejadian ya atau fakta yang pernah terjadi. Jadi di sini ada gambar yang menjelaskan data mentah. Data mentah itu bisa berasal dari misalkan data transaksi, kemudian data pembayaran, data gambar, suara ya, yang diproses sehingga menghasilkan informasi. Ketika menjadi sebuah informasi, berarti dia sudah diketahui arti atau maknanya apa, kemudian dapat dimanfaatkan oleh penggunanya, jadi dia memiliki manfaat. Setelah kita tahu dan kita bisa menggambarkannya apa itu informasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi data menjadi informasi. Data menjadi informasi itu ada prosesnya. Proses di sini mencakup proses meringkas, menggabungkan, atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Ya, jadi data diproses kemudian menjadi informasi. Langsung saya contohkan. Di sini ada data harga handphone. Jadi ketika teman-teman lihat ya, harga handphone. Ya di sini tidak ada identifikasi harga handphone. Ada 1 juta, 2.500.000, 3 juta, 2.500.000. Apakah teman-teman bisa mengambil manfaat dari data tersebut? Tentu tidak.
Jadi saya ulangi lagi. Data agar mudah dimengerti dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya itu harus dirubah ke dalam format yang tepat. Contohnya di sini ada harga ya. Diidentifikasikan, diberikan label harga handphone. Dari harga handphone ini kemudian diproses. Proses tadi ada mengklasifikasikan, ada meringkas ataupun menggabungkan. Proses di sini yang akan dicari adalah mencari harga handphone paling mahal. Ini adalah proses. Dari daftar harga handphone, proses nyari nih, yang paling mahal yang mana nih? Kemudian informasi apa yang didapat? Maka informasi yang didapat itu handphone yang paling mahal adalah 3 juta. Atau mungkin bisa diklasifikasikan. Harga handphone termurah adalah 1 juta rupiah. Harga handphone yang paling mahal adalah 3 juta rupiah. Dan harga handphone rata-rata adalah 2.500.000. Atau mungkin diringkas, harga handphone itu berkisar dari 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Bagaimana? Apakah ada gambaran untuk transformasi data menjadi informasi? Terus selanjutnya ada contoh suhu ya. Suhu ruangan ada 25 derajat, 30 derajat, dan 27 derajat. Proses yang di sini adalah perhitungan suhu ruangan. Perhitungan suhu ruangan ya, perhitungan. Perlu diingat proses di sini ya. Berarti kalau perhitungan suhu ruangan itu bisa mengklasifikasikan, bisa juga meringkas. Kalau untuk klasifikasi, maka suhu terendah 25 derajat, suhu tertinggi adalah 27 derajat. Atau mungkin untuk menggabungkan, suhu terendah adalah 25 sampai dengan 30 derajat. Dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya, bagaimana caranya agar data dapat mudah dimengerti oleh penggunanya? Jawabannya adalah data agar mudah dimengerti dan diambil manfaatnya oleh penggunanya, maka data harus dimasukkan ke dalam format yang tepat. Contoh data agar dapat bermanfaat dan dimengerti artinya oleh penggunanya, maka harus dimasukkan ke dalam format yang tepat. Contoh, saya tanya, tutorial memasak itu lebih mudah dimengerti dalam bentuk buku resep atau melihat tutorial di YouTube dalam bentuk buku resep atau melihat tutorial video di YouTube? Oke, jawabannya adalah lebih mudah menggunakan video. Kenapa? Karena ketika kita memasak ya, kita pakai tutorialnya itu buku resep. Di sana itu kan semua petunjuk itu dalam bentuk teks. Maka kita terkadang ya, dalam bentuk teks itu ada perbedaan pemahaman antara satu orang dengan orang yang lain. Maka ada teknologi baru ya, ada video. Dengan video di YouTube, di Instagram, ataupun menggunakan media sosial lainnya, itu kita akan lebih mudah belajar memasak ya, menggunakan tutorial yang ada di YouTube. Ketika kita menggunakan tutorial
dalam bentuk video, maka kita akan lebih paham. Kita bisa melihat prosesnya seperti apa, terus kemudian caranya bagaimana, untuk bahan-bahannya ya, aturan pemotongan, penggunaan, dan lain sebagainya kita bisa tahu. Jadi lebih mudah memahami tutorial memasak menggunakan video daripada menggunakan teks. Sebelumnya kita sudah membahas teknologi itu apa, informasi itu apa. Selanjutnya kita mengenal apa itu teknologi informasi. Ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Ada Hawk dan Kim pada tahun 1996. Dia mendefinisikan teknologi itu sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk bekerja yang berkaitan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian Martin pada tahun 1998. Martin mendefinisikan teknologi informasi itu bahwa teknologi informasi itu tidak hanya sekedar teknologi komputer. Jadi dia tidak hanya terdiri dari teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses, menyimpan, ataupun menampilkan hasil pemrosesan. Tetapi teknologi informasi ini juga mencakup teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim data ataupun informasi, yaitu internet. Kemudian ada lagi nih pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sawyers pada tahun 2003. Mendefinisikan bahwa teknologi informasi itu adalah gabungan dari teknologi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang digunakan untuk mengirim data, suara, ataupun video. Dari ketiga pengertian yang dikemukakan oleh tiga pakar, lebih tepatnya 5 pakar ya, 3 pendapat oleh 5 pakar, itu dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi itu terdiri dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Jadi teknologi informasi itu terdiri dari teknologi komputer yang terdiri dari software dan hardware, tetapi juga terdiri dari teknologi telekomunikasi, teknologi yang digunakan untuk mengirim data, suara, video maupun audio. Berupa apa? Berupa internet. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi yang mendasari teknologi informasi. Jadi teknologi yang mendasari teknologi informasi itu ada 2, teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pertama adalah teknologi komputer. Teknologi komputer itu definisinya adalah teknologi yang mencakup segala perangkat ya, yang terhubung dengan komputer. Jadi semua peralatan yang terhubung dengan komputer itu adalah teknologi komputer. Karena teknologi komputer itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan komputer itu adalah mesin serbaguna yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang dikontrol oleh program. Jadi komputer itu kan hardware ya, benda mati. Agar dia bisa menjalankan tugas sesuai keinginan manusia, maka dia butuh program atau software. Program atau software itu contohnya adalah driver printer ya. Coba, bagaimana komputer bisa terhubung dengan printer? Logikanya, perangkat keras dengan perangkat keras. Agar komputer dapat terhubung dengan printer, maka dibutuhkan driver, sehingga kita bisa mencetak tampilan layar komputer ke dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk di kertas maksudnya.
Terus kemudian program sendiri itu adalah deret instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras sehingga perangkat keras dapat melakukan tugas sesuai dengan keinginan penggunanya. Kita pakai keyboard, bisa masuk tuh ke layar ya, tapi di layar itu program. Kita bisa mengoperasikan mouse, kita bisa pakai scanner, kita bisa merekam suara, kita bisa melakukan video pembelajaran. Itu adalah peran dari perangkat lunak atau software. Kemudian komputer ikan digunakan untuk mengubah data menjadi informasi. Data itu berupa bahan mentah ya dari fakta kejadian yang bisa berupa huruf, angka ataupun simbol, dan dapat juga berupa video maupun audio. Sedangkan informasi itu adalah bentuk data yang bisa dimanfaatkan dan dapat dimengerti artinya, yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya akan saya gambarkan ya bagaimana data diolah menjadi informasi. Ada data, kemudian di sini ada komputer ya, komputer yang bertugas sebagai mesin pemroses. Kemudian menjadi informasi. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan agar data dapat menjadi informasi? Tadi sudah saya jelaskan. Jawabannya adalah program. Karena program ini mengendalikan komputer dapat mengubah data menjadi informasi. Atau dengan kata lain, komputer itu dikendalikan oleh program agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan keinginan penggunanya. Kemudian komputer ini merupakan mesin serbaguna ya, tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena komputer itu pada dasarnya dapat melakukan berbagai macam tugas, dari mengetik ya, kemudian memasukkan data. Dia mampu menghasilkan output berupa hard copy ya, hard copy. Terus dia mampu mengeluarkan suara, dia mampu untuk editing gambar, editing dokumen, terus bisa untuk merecord video pembelajaran, dapat untuk mengedit suara ya, dan lain sebagainya. Agar komputer dapat melakukan berbagai macam tugas tersebut, maka komputer itu harus didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Contoh, agar kita bisa mencetak dokumen, maka kita butuh printer ya, teknologinya adalah printer. Terus softwarenya apa? Berupa driver. Begitupun untuk mouse, terus kemudian untuk keyboard. Kalau keyboard dan mouse itu memang agar dapat terhubung itu memang sudah ada konfigurasinya ya. Jadi ketika dihubungkan maka dia akan terkonfigurasi secara otomatis. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya. Banyak contoh untuk jenis-jenis atau contoh-contoh teknologi yang berkembang sekarang. Ada TouchMate. TouchMate ini prinsip dasarnya, cara kerjanya sama seperti scanner. Bedanya, kalau scanner itu kan harus dimasukkan dulu ke perangkat. Kalau ini langsung dipindai. Jadi langsung dipindai. Teknologi ini dimiliki oleh perusahaan HP ya, Hewlett Packard. Terus kemudian wireless charging yang tadi saya contohkan di awal. Terus kemudian ada keyboard virtual. Terus ada sistem biometrik. Mungkin untuk TouchMate, wireless charging, keyboard itu memang berkembang ya, memang ada di dunia. Tapi mungkin penggunaannya di Indonesia itu belum umum karena mungkin masyarakat di Indonesia itu kurang berminat ya untuk menggunakannya. Kalau untuk biometrik itu sudah banyak digunakan, baik untuk absensi, untuk keamanan handphone, komputer itu sudah menggunakan sistem biometrik.
Biometrik itu selain fingerprint ya, ada pendeteksi retina, wajah ataupun jari ya, keseluruhan jari, 5 jari itu ada. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada istilah AI ya, Artificial Intelligence. AI. Ada yang pernah dengar? Kecerdasan buatan ya. Jadi dengan kata lain membuat sebuah alat yang cerdas seperti manusia. Contohnya adalah robotik. Jadi robotik itu sangat terkenal di dunia ya. Kayak Jepang, Amerika, Rusia. Negara-negara maju itu sudah mengembangkan robot. Contoh saja di Jepang. Di Jepang itu sudah ada robot yang menggantikan peran perawat. Karena kurangnya SDM, maka mereka membuat robot nurse ya, yang menggantikan tugas perawat. Jadi dia bisa berinteraksi dengan pasien, mampu mendiagnosa ya, jadi memeriksa kondisi pasien dari denyut jantung, dari tingkat emosional, dia juga bisa menenangkan ya. Terus kemudian ada augmented reality, AR. AR ini konsepnya itu kebalikannya dari virtual reality. Jadi pengertian dari augmented reality itu adalah membawa dunia digital ke dunia nyata. Contohnya apa? Mungkin teman-teman pernah mengenal apa itu Pokemon Go ya. Pokemon Go itu contoh augmented reality. Jadi kita bisa menggunakan perangkat dan melihat seolah-olah Pokemon itu ada di sekitar kita. Terus kemudian filter handphone, filter Instagram, filter TikTok, Snack itu merupakan contoh dari augmented reality. Jadi kita bisa membawa dunia digital ke dunia nyata. Jadi kita bisa merubah alis, kita bisa berubah filter. Terus selanjutnya ada virtual reality. Nah, virtual reality ini adalah membawa dunia nyata ke dunia digital. Jadi biasanya kita pakai headset di kepala. Jadi seolah-olah kita itu ada di dunia digital. Jadi membawa dunia nyata ke dunia digital. Untuk implementasinya bisa kita lihat ya di game-game yang berkembang sekarang gitu kan, biasanya kita pakai headset di kepala, jadi seolah-olah kita ada di dunia digital. Terus kemudian ada voice recognition. Voice recognition ini adalah pengenalan suara ya, digunakan untuk pengenalan suara. Bisa untuk sistem keamanan, bisa juga untuk identifikasi seseorang ya dari suara. Terus kemudian ada pengendali otomatis. Untuk teknologi ini dimiliki oleh Tesla. Jadi dia memiliki pengendali otomatis mobil. Selain pengendali otomatis, teknologi yang dimiliki Tesla ini memang sangat tinggi ya. Jadi ketika kita menemukan kunci mobil Tesla, belum tentu kita bisa mencuri mobil tersebut karena memang terdapat triple keamanan ya, mungkin dari kartu, nanti ada lagi. Jadi dia keamanannya itu tidak hanya dari kunci atau kartu ya, jadi ada beberapa lapis keamanan sehingga Tesla ini bisa dikatakan aman. Terus kemudian setelah kita mempelajari tentang teknologi komputer, selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan komunikasi jarak jauh. Contoh teknologi telekomunikasi itu ada handphone, kemudian ada mesin fax, televisi, radio, dan telepon. Ini adalah perangkat-perangkat yang termasuk dalam teknologi telekomunikasi. Jadi bisa menghubungkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Untuk satu arah itu televisi, radio, mesin fax itu satu arah. Kalau untuk handphone, telepon itu termasuk dalam dua arah. Pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan terakhir sebelum saya menutup pertemuan hari ini. Apakah Wi-Fi dan Bluetooth itu termasuk teknologi telekomunikasi?
Jawabannya adalah termasuk. Kenapa? Karena untuk mengirim data, informasi, video itu kita menggunakan apa? Menggunakan teknologi internet kan? Ya, kita menggunakan teknologi internet. Untuk jarak jauh kita pakai wifi. Untuk jarak dekat kita bisa menggunakan bluetooth. Dapat juga infrared. Kalau infrared mah jarak tempuhnya kan pendek ya, jadi tidak memungkinkan untuk diterapkan pada masa sekarang. Teknologi telekomunikasi itu terdiri dari 3 teknologi. Ada receiver penerima, ada transmitter pengirim, ada transceiver, jadi dia bisa menerima dan mengirim. Receiver adalah perangkat yang digunakan untuk menerima data atau informasi. Perangkat yang ada di dalamnya itu ada televisi, ada radio, ada handphone, ada telepon. Sedangkan transmitter untuk mengirim. Perangkat yang digunakan untuk mengirim data informasi dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi yang termasuk di dalamnya itu ada wifi, ada bluetooth, ada infrared. Yang umum digunakan sekarang untuk jarak jauh wifi, untuk jarak lumayan dekat bluetooth, kalau jarak dekat yang harus ditembak adalah infrared, tapi kalau infrared sudah tidak umum digunakan sekarang. Terus selanjutnya ada transceiver. Jadi dia mengirim dan menerima. Jadi perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data atau informasi. Contohnya adalah BTS, Base Transceiver Station, atau dengan kata lain adalah tower ya, tower penangkap. Setelah kita mempelajari ya pengertian teknologi informasi, kemudian teknologi informasi beserta dengan teknologi yang mendasari teknologi informasi yang terdiri dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Saya mengharapkan agar teman-teman memiliki gambaran. Jadi tidak hanya secara teoritis, jadi bisa melihat apa itu teknologi dan teknologi informasi yang ada di sekeliling kita. Kita juga bisa memberikan contoh ya, oh berarti TV itu termasuk telekomunikasi. Oh ternyata kalau sendok garpu itu bisa juga disebut teknologi, tapi dalam artian teknologi dalam arti sempit. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.